Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur sama Tuhan kita bisa berkumpul kembali di malam ini, karena lebih baik kita satu hari di rumah Tuhan Bapak Ibu daripada kita di tempat lain. Mari kita menyanyikan lagu Satu Hal Yang Kurindu, berdiam di dalam rumah Tuhan. Nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita Bapak Ibu. Rasakan hadirat Tuhan, menjamah hati kita. Satu hal yang
sembah dan kami puji. Biarlah Tuhan malam hari ini kami minta kepada Tuhan, semuanya dipimpin oleh Tuhan, semua diurapi oleh Tuhan. Kuasa Roh Kudus sendiri yang pimpin Tuhan berkarya pada malam hari ini, dari permulaan, pertengahan sampai selesainya. Hamba-Mu bersyukur Bapa, kalau Tuhan masih memberi tubuh roh jiwa yang sehat, ini suatu anugerah-Mu yang luar biasa. Biarlah kami selalu menyenangkan hati Tuhan, karena kedatangan-Mu sudah sangat singkat, harinya sudah sangat singkat Tuhan. Biar kami boleh selalu melekat kepada Tuhan, selalu takut dan hormat akan Engkau Bapa, supaya hidup kami masing-masing tetap dibela oleh Tuhan, semua di dalam naungan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Baik saudara-saudara yang belum tiba, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Lindungi juga tibakan dengan selamat. Kami mau sama-sama memuliakan Tuhan, kami mau agungkan dan tinggikan nama Yesus. Kami berterima kasih kalau ini hari Tuhan tambahkan umur pada hamba-Mu 1 tahun lagi. Biar kami boleh melayani dengan sungguh-sungguh dan setia. Ampuni Tuhan jikalau ada yang tidak berkenan di hadirat-Mu, di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Sekali lagi hamba serahkan hamba-hamba Tuhan yang melayani malam hari ini, baik yang musik, baik yang song leader singer, maupun yang membawa firman Allah. Tuhan pakai lebih heran lagi, pakai menjadi alat-Mu yang indah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang sudah hadir pada malam hari ini, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang Tuhan ada kesusahan, ada jalan buntu, Tuhan buka jalan. Kami percaya Allah yang kami sembah, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib. Oh Tuhan, kuasa-Mu tidak berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Kalau hadirat Tuhan ada di tempat ini dan hadirat Tuhan turun di tempat ini, maka sesuatu akan terjadi dengan mukjizat, dengan ajaib luar biasa. Terima kasih Tuhan yang baik. Bapak, kami mengucap syukur di hadirat-Mu. Banyak sekali doa yang ingin hamba panjatkan, tetapi Tuhan mengenal domba-domba-Mu. Engkau tahu cerita daripada anak-anak dan domba-domba-Mu. Biarlah Tuhan tolong satu persatu yang ada di rumah sakit, yang menderita Tuhan. Tolong Tuhan, biar bilur Yesus yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur hamba-Mu pada malam hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi Tuhan dan diberkati sama-sama. Katakan amin. Haleluya. Mari kita menyembah dan meninggikan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita nyanyikan lagu berikutnya dalam Ku Menyembah. Sungguh besar kasih setia Tuhan hidup kami.
kehidupan kami. Jikalau Tuhan berfirman semuanya indah, semuanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Karena kemurahan Tuhan, Tuhan sudah hentar kami sekaliannya di rumah Tuhan ini. Karena lebih baik di rumah Tuhan sehari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Biarlah segala puji-pujian yang kami naikkan menjadi dupa harum di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan, dengan pimpinan Tuhan, urapi, lindungi, berkati Tuhan untuk ibadah pada malam hari ini. Ibadah doa malam ini diurapi Tuhan. Hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kami. Kuasa Tuhan, kasih karunia Tuhan turun di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih. Dengan kuasa Tuhan kami boleh mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan, baik saat ini hadir maupun yang tidak hadir. Tuhan tolong semuanya ya Tuhan. Tuhan yang dalam menghadapi persoalan di dalam kehidupannya, Tuhan adalah gandolan kami, Tuhan adalah gunung batu kami. Tuhan sendiri yang akan campur tangan di dalam segala permasalahan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena itu hamba-Mu tetap gandol kepada Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Berkati doa malam ini untuk kami tetap setia berdoa dan berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mengabaikan doa-doa kami. Tuhan selalu memperhatikan doa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Pada malam hari ini kami anak-anakku di dalam doa malam ini berdoa untuk ibadah pada hari Minggu depan Tuhan, ibadah Mandarin. Tuhan berkati, Tuhan berkati, turunkanlah kuasa hadirat Tuhan, kuasa kasih karunia Tuhan, sinar kemuliaan Tuhan menyinari di dalam ibadah Mandarin pada minggu depan Tuhan. Tuhan berkati para anak-anakku, hamba-hamba-Mu yang bertugas besok minggu depan, mulai dari yang terima tamu, pendoa, kolektan, singer, song leader, pemusik, multimedia, membawa firman Tuhan, kolektan, semuanya diberkati Tuhan, diberkati dengan jamaah Tuhan, sehingga bisa melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya Tuhan. Bahkan jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan digerakkan untuk datang ibadah kepada Tuhan dengan pimpinan Tuhan. Kuserahkan Tuhan pimpinan Mandarin, Bu Julien dan Pak David Liu dalam pimpinan urapan Tuhan, sehingga bisa memimpin jemaat Mandarin ini untuk lebih maju di dalam Tuhan, lebih mengenal Tuhan, lebih mengerti akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan pribadi maupun di dalam kelompok ibadah Mandarin Tuhan. Segala aktivitas, segala kegiatan-kegiatan Tuhan jemaat Mandarin Tuhan berkati, sehingga banyak jiwa yang diselamatkan melalui kegiatan-kegiatan itu Tuhan. Kuserahkan GBPS dalam tangan Tuhan, GBPS se-Indonesia dalam tangan-Mu, dengan pimpinan Tuhan, dengan segala program-program kerjanya Tuhan berkati, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan dengan pimpinan jamaah Tuhan. Hamba-Mu serahkan kota Surabaya dalam tangan Tuhan, berkat-Mu di mana kami tinggal di Surabaya Tuhan, pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, lindungi Tuhan Surabaya dari segala tindak kejahatan, keonaran, kerusuhan, tindak radikalisme, terorisme, semua dipatahkan di kota Surabaya. Berkati anak-anakku bisa beribadah dengan aman dan nyaman dengan pimpinan Tuhan. Tolong Tuhan, warga Surabaya benar-benar bertobat, sembah sujud kepada Tuhan, tuntun di dalam segala kebenaran Allah. Hamba-Mu serahkan juga Indonesia dalam tangan Tuhan. Kerusuhan-kerusuhan yang sering terjadi, Tuhan sendiri yang menghentikan Tuhan. Pimpinanmu untuk seluruh pimpinan dari pusat sampai daerah-daerah dengan roh takut, tanggung jawab kepada Tuhan dan kepada jabatannya Tuhan. Berkati Indonesia Tuhan, berkati Tuhan. Kuserahkan dalam tangan Tuhan, dengan pimpinan Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan. Anak-anak Tuhan bisa beribadah dengan aman, tidak ada gangguan-gangguan.
pembangunan gereja, rumah-rumah ibadah diberkati Tuhan dengan keamanan dari Tuhan. Hamba-Mu serahkan doa ini hanya kepadamu, karena hanya Tuhan penolong, penyelamat, dan pembela di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, sucikan, kuduskan kami sekaliannya, baik yang menyampaikan maupun yang akan menerima firman-Mu. Tuhan sucikan sehingga benar-benar firman itu bekerja di dalam kehidupan kami masing-masing, karena firman itu yang akan memberikan keselamatan dalam kehidupan hamba-Mu. Firman itu yang akan menjadi penunjuk jalan kehidupan hamba-Mu. Firman itu yang akan berkuasa di dalam setiap langkah kehidupan hamba-Mu. Urapi firman-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu serahkan hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan menyampaikan firman Tuhan dengan pimpinan urapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Wih, ya, besok long weekend atau liburan panjang ya. Tapi puji Tuhan, anak-anak ibadah Mandarin tetap setia beribadah. Amin. Saya lihat ini penuh ya, puji Tuhan. Atau mungkin karena hari ini ulang tahunnya Bu Joy. Ya, puji Tuhan. Apa kita rayakan sama-sama ya, puji Tuhan. Ya, kita sama-sama mau dukung doa. Besok hari Minggu di ibadah pagi dan ibadah sore akan dilaksanakan pentahbisan penatua jemaat kita Gereja Sawahan. Ya, nah nanti di ibadah Mandarin akan diisi juga oleh anggota majelis pusat atau sinode gereja kita yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tapi di ibadah Mandarin tidak dibacakan SK dan tidak ditabiskan. Ya, ditabiskannya di ibadah pagi dan ibadah sore. Ya, puji Tuhan. Kalau begitu kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Ada ayat yang cukup panjang, jadi saya hanya ambil 3 ayat saja untuk kita baca. Seperti biasa, saya akan mengajak membacanya silih berganti di kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-16 sampai 18. Ya, 1 Tesalonika pasal yang kelima ayatnya yang ke-16 sampai ke-18. Ya, karena panjang jadi saya baca 1 ayat, nanti Bapak Ibu baca ayat berikutnya yang ke-17 bersama-sama, ayat ke-18 kita baca bersama-sama. Ya, 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 16 sampai 18. Karena saya ngajak baca sama-sama, jadi saya harus nunggu setiap jemaat menemukan Alkitabnya, ya, firman-Nya. Yang sudah menemukan boleh katakan amin. Puji Tuhan. Ya, 1 Tesalonika pasal yang ke-15 pasal yang kelima ayat yang ke-16 berbunyi demikian. Bersukacitalah senantiasa. 17. 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Ya, saya sebelum menyampaikan isi firman Tuhan, saya mau cerita dulu mengenai sebuah ilustrasi. Ini mungkin tidak terjadi dalam kehidupan nyata, maka saya katakan sebagai ilustrasi. Di dalam cerita ini mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar, tapi izinkan saya mengulangi sekali lagi supaya semua paham ceritanya. Di sebuah desa ada tinggal seorang pedagang tahu. Ya, seorang pedagang tahu, karena dia sumber bahan bakunya itu ada di dalam desa. Karena dari gunung, maka dia harus berjalan melewati jalan setapak pagi-pagi buta kalau mau mengantar tahunya itu untuk dikirim ke pasar di tengah kota. Ya, bayangkan tahu itu bahan bakunya pasti di dekat perbukitan. Ya, jadi lokasi pembuatannya adalah di rumahnya yang juga dekat dengan pegunungan atau perbukitan.
Sehingga itu membuat aksesnya dia untuk mengirim barang jadi yang sudah dia produksi itu melewati banyak rintangan. Yang pertama, dia harus berangkat pagi-pagi buta, matahari belum terbit, dia sudah pikul bawaannya. Kenapa? Karena nggak ada jalan lain. Dia harus lewat jalan setapak, lewat perkebunan. Selesai keluar dari perkebunan, dia harus melewati lagi jalan yang sangat sempit, melewati persawahan. Bapak Ibu ada yang tahu jalan kalau di tengah-tengah sawah itu seperti apa? Lebar atau sempit? Sempit. Kemungkinannya untuk kepleset itu banyak nggak? Banyak, karena jalannya memang sempit. Kalau jalannya besar, lah sawahnya habis, bukan buat tanam tanaman, tapi buat jalan. Ya, jadi dia harus melewati jalan setapak di area perkebunan, kemudian lanjut lagi lewat jalan yang lebih sempit lagi, melewati persawahan. Sesudah lewat sawah itulah dia berhenti di pinggir jalan besar, dan di sana dia menunggu mobil angkutan untuk membawa barang dagangannya beserta dengan dia untuk dijual di pasar. Setiap hari karena dia tahu medan yang akan ditempuh itu berat, dia tidak pernah berhenti berdoa. Setiap hari dia berdoa, Tuhan lindungi saya. Saya ini jalan di dalam kegelapan, melewati jalan yang kecil dan sempit. Sewaktu-waktu saya bisa jatuh kalau nggak Tuhan yang tuntun langkah saya. Setiap hari dia berkata, firman Tuhan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dia klaim itu terus. Jadi setiap hari yang dia lakukan pertama kali adalah berdoa, baca Alkitab, kemudian pikul barang dagangannya, dia jalan. Semuanya itu biasanya berjalan dengan lancar. Tetapi naas pada suatu hari dia berhasil melewati jalan yang di area perkebunan dalam keadaan gelap. Kemudian juga bisa melewati area persawahan. Di tengah-tengah sawah itu jalannya juga bisa dilewati. Tetapi ketika hendak menaikkan barang pikulannya ke atas mobil angkutan itu, dia tiba-tiba terpeleset. Akhirnya apa yang terjadi kalau dagangan tahu itu terpeleset? Ya, hancur Bapak Ibu, hancur. Di tengah jalan dia punguti lagi, dia lihat gak ada yang selamat barang dagangannya. Dengan sedih hati, mobil angkutan datang, ditanya, gak ikut Pak? Enggak, tinggal loh. Lah mau apa? Buat apa dia pergi ke pasar kalau gak ada yang bisa dijual lagi? Seluruh barang dagangannya hancur, hancur. Dengan sedih hati dia kumpuli barang dagangan yang sudah hancur itu, dia taruh lagi di tempatnya, dia bawa pulang. Sepanjang pulang dia berkata begini, kok Tuhan tidak izinkan saya bisa naik hari ini, kenapa? Padahal loh, saya ini sudah melewati jalan yang sulit, sudah tiba di pinggir jalan, tinggal naik ke mobil angkutan. Kok ya Tuhan izinkan saya harus terpeleset sampai barang dagangannya hancur semua. Sepanjang jalan pulang dia pikul barang dagangan yang rusak itu. Dia jalan lagi lewat sawah, dia katakan, Tuhan, jalan kayak gini loh, sempitnya kayak gini, aku bisa tetap lewati. Jalan perkebunan ini loh Tuhan, aku lewati. Kok sampai di pinggir jalan Tuhan gak izinkan saya naik? Kenapa Tuhan? Dia terus menggerutu. Dia terus gak terima sama Tuhan. Beberapa waktu kemudian tetangga-tetangganya datang karena dia di dalam rumah, dia sedih, dia gak terima sama Tuhan. Tetangga-tetangganya datang cari dia, gedor-gedor rumah. Mereka tanya, di mana bapak itu? Semua orang keluarganya diam, tahu kalau dia sedang bersedih hati. Ada apa cari bapak itu? Tidak apa-apa, saya cuma mau tahu di mana. Apakah tadi pagi ikut berangkat naik angkutan tadi? Keluarganya bilang, enggak, tadi mau naik angkutan kepleset.
Jadi bapak itu ada di rumah? Iya. Kenapa memangnya Pak? Suruh keluar, suruh keluar. Akhirnya bapak yang sedang sedih sama ngomel sama Tuhan tadi itu keluar nemui tetangganya. Ditanya, ada apa cari saya? Kamu enggak tahu tah? Saya lagi sedih. Barang daganganku hancur semuanya. Iya. Pak, selamat Pak. Loh kenapa? Mobil angkutan yang harusnya bapak naik itu barusan masuk jurang. Semua penumpang yang ada termasuk mobilnya nggak ada yang selamat. Kok bapak bisa nggak naik sana? Dengar suara apa? Ya dengan masih gondok dan jengkel dia katakan nggak dengar suara pokok. Doa sudah, baca firman sudah, kepleset loh, nggak bisa naik. Tapi dari situ dia berhenti ngomel sama Tuhan. Dia mulai mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan, kalau aku naik mobil itu, hari ini aku sudah ada di sini. Aku bisa masuk jurang dan mati sama-sama. Mulai dia berpikir lagi. Menjelang sore, di tengah-tengah dia mulai produksi untuk besok karena hatinya sudah tenang, sudah berdodok lagi. Tiba-tiba ada yang datang cari dia. Datang ke rumah, gedor-gedor pintu dengan semangatnya. Pak, Bapak, ada apa lagi nih? Tadi pagi dicari orang, ya kan? Sekarang dicari orang lagi. Ada apa? Bapak sudah buat tahu buat besok. Ya ini baru proses. Kenapa? Ada yang rusak enggak? Loh, nek nunggu barang rusak, enggak usah nunggu yang buat besok. Tadi pagi loh saya kepleset, tahunya hancur semua. Orang itu langsung jongkok bilang, terima kasih Tuhan saya ketemu jalan keluar masalah saya. Loh ada apa kamu kok bisa dodok kayak gini? Pak, saya ini cari tahu yang sudah rusak Pak, yang sudah hancur. Saya keliling nggak ketemu. Ya, nggak bisa ketemu, bahan baku yang lain nggak ada. Karena tukang sayur ternyata juga ikut mobil angkutan masuk jurang. Saya nggak bisa ketemu lagi yang lain. Satu-satunya saya cuma bisa berharap ketemu tahu yang rusak. Bapak punya? Ya punya. Semua barang dagangan saya tadi pagi hancur semuanya, rusak. Boleh saya lihat? Dilihat sama orang ini. Aduh syukur Pak, ya kok hancurnya pas begitu. Lah kok iso hancur itu pas itu gimana Pak? Hancurnya pas. Kembali berpikir bapak ini tanya, kamu cari barang rusak gini ini buat apa sih sebenarnya? Ya, kita semua nih, saya ini malah sedih kok dan isi barang dagangan itu kalau kelihatan. Kok kamu malah nyari, malah bisa ngucap syukur, kenapa? Bapak tahu, saya butuh tahu yang sudah hancur ini buat makanan bebek saya Pak. Ya, buat makan bebek saya. Akhirnya setelah dia mengucap syukur, kalau dia ditolong Tuhan, selamat daripada kematian. Yang kedua, dia juga diberkati Tuhan. Amin. Nah, inti kembali kepada bahasan Alkitab tadi. Apa yang sebenarnya yang mau kita bisa pelajari? Saya minta kita fokus pada ayat yang ke-17 karena ini dicepit di tengah-tengah bacaan tadi. Tetaplah berdoa. Di dalam bahasa Inggris tercatat dengan kata pray without ceasing, atau kalau diartikan bahasa Indonesia, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kalau kita buka kata-kata ini, persis ada tertulis di Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama. Tuhan menekankan pentingnya untuk kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Untuk apa? Supaya kita perkaranya dibela Tuhan dan juga kita segera dibenarkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, kalau Tuhan itu sudah tahu semua yang akan terjadi dalam hidup kita, kenapa kok Tuhan sangat menghargai orang yang setia dalam berdoa? Kira-kira tahu apa jawabannya? Karena kalau kita berdoa,
berarti kita sudah menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kalau kita tidak berdoa, berarti kita mau semua berjalan berdasarkan apa mau kita, bukan apa kehendak Tuhan. Maka sangat penting sekali kalau kita lihat dari hasil pembenaran, orang-orang yang sudah dibenarkan akan menjadi orang-orang benar, akan jadi orang-orang benar. Makanya itu penting supaya kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, supaya kita terus didapati Tuhan sebagai orang-orang benar. Saya ingin kita sama-sama buka sedikit di Mazmur 37 ayat 23 sampai 25. Mazmur 37 ayat 23 sampai 25. Ya, sekali lagi ya, kita baca sini berganti, saya baca 23, Bapak Ibu 24, 25 kita baca sama-sama. Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-23 sampai 25. Yang menemukan boleh katakan amin. Puji Tuhan. 23 berbunyi demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. 24. 25, 1, 2, 3. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ini loh hasil pembenaran Bapak Ibu. Tuhan yang menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai. Kalau baca ayat ini, kita ingat cerita tadi, orang itu bisa jatuh, bisa terpeleset, tetapi tidak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopangnya. Amin. Amin. Itu loh Bapak Ibu. Bahkan ini disaksikan sendiri oleh Raja Daud di hari tuanya. Karena kitab ini yang menulis adalah Raja Daud. Dan Raja Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Ayat ini ditulis oleh Raja Daud pada waktu masa tuanya. Dan dia menyaksikan sendiri apa yang dilihat oleh mata kepalanya sendiri. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya minta-minta roti. Itu juga sama. Kalau kita mau utamakan Tuhan, terlebih dahulu pagi-pagi datang untuk menghadap Tuhan dalam doa, tidak akan pernah kita ditinggalkan Tuhan. Amin. Setiap langkah hidup kita diatur oleh Tuhan. Bahkan ketika keadaan tidak baik, kita jatuh pun tidak akan kita jatuh sampai tergeletak. Artinya apa? Bukan berarti kita tidak bisa geletak. Kita bisa geletak, tapi kita tidak akan geletak seterusnya. Segera ada tangan Tuhan yang akan menarik kita lagi untuk kita dapat berdiri lagi dan berjalan. Amin. Jadi itu loh Bapak Ibu, kenapa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu? Karena kita tidak punya kuasa untuk mengetahui apa yang akan terjadi dalam hidup kita setelah kita berdoa. Tidak ada satu manusia pun yang diberi kuasa untuk dapat mengetahui hidupnya akan menjadi seperti apa, kapan hidup itu masih diberikan sama Tuhan. Gak ada. Ketika saya bicara ini, saya diingatkan sekali lagi mengenai orang tua saya yang barusan pulang ke rumah Bapak bulan April kemarin. Saya kembali terus diingatkan, belajar dari Bapakmu. Setiap pagi sebelum kaki melangkah cari sandal jepit di sebelah ranjang, dia pasti berlutut lebih dahulu, berdoa di samping ranjang. Itu yang dilakukan oleh Bapak saya dari muda sampai dia dijemput Tuhan pulang. Ketika dia tidak ada hari itu,
dia tidak bisa berlutut di samping ranjang. Dia hanya bisa tidur di atas ranjang, dia singkapkan tangannya seperti ini dan dia berdoa. Nah, sebelum dia berdoa, dia pesan sama mama saya, pergi bukakan pintu rumah sebelah. Ada pembantu yang akan masuk, buka bersih-bersih rumah. Aku tak doa dulu. Siapa yang ngira? Selesai mama nunggu pembantu bersih-bersih, dia balik ke kamar lagi. Dibangunkan sudah tidak ada nafasnya. Kita tidak punya kuasa loh Bapak Ibu. Sampai kapan kita akan hidup? Apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Bayangkan kalau tadi pedagang itu naik ke atas angkutan, dia sudah tidak ada namanya lagi. Tinggal nama, sudah tidak ada lagi sisanya. Tahunnya juga tidak ada, orangnya apalagi. Tapi ingat, orang yang tidak jemu-jemu berdoa, hidupnya dilindungi oleh Tuhan. Amin. Kenapa kita bisa pasrah sepenuhnya sama Tuhan? Ingat satu ayat ini, Yeremia 29 ayat ke-11. Izinkan saya membacakan bagi Bapak Ibu. Sebab A-nya ini besar, aku ini yaitu Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Amin. Kalau kita bisa tahu bahwa hidup kita ini sudah kita serahkan kepada the best planner atau perancang terbaik untuk kehidupan kita, yaitu tangan Tuhan, kita tidak akan lagi dipusingkan oleh segala keadaan. Yang akan terjadi dalam hidup kita adalah ayat 16 dari 1 Tesalonika 5, yaitu bersukacita senantiasa. Amin. Kenapa tetap berdoa ini dicepit oleh dua kata yang kalau dipikir-pikir hampir sama? Kenapa dia harus diletakkan di tengah? Karena itu mendasari intinya, yaitu tetaplah berdoa. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu, maka yang akan terimplikasi dalam hidupmu adalah, pertama, engkau pasti akan diberi kemampuan Tuhan untuk bersukacita senantiasa. Amin. Apapun boleh terjadi, tapi rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Doa kita mungkin belum dijawab Tuhan, tapi kita bisa yakin dengan pasti waktu Tuhan juga pasti yang terbaik. Amin. Bersukacita ditulis dalam bahasa Inggris adalah rejoice evermore, atau bersukacitalah, ya, bergembiralah senantiasa. Ini diambil dari kata dasar yaitu joy. Joy itu tidak sama dengan happy. Ya, joy itu tidak sama dengan happy. Karena happy atau senang itu diambil dari kata dasar happen atau yang terjadi. Happy, kita bisa sukacita, kita bisa bahagia kalau melihat sesuatu yang menggembirakan sedang terjadi atau happening. Jadi happy itu akan muncul kalau something happen, kalau sesuatu sedang terjadi. Itu yang membuat kita tiba-tiba bisa menjadi happy. Sesuatu yang terjadi baru mendorong kita untuk bahagia. Tapi joy, sukacita, tidak datang dari happening. Tidak terjadi karena apa yang barusan terjadi, tapi apa yang tinggal di dalam hati dan pikiranmu. Katakan amin. Jadi kita bukan hanya melihat apa yang baik, baru itu membuat kita bahagia. Tetapi kalau kita mau bersukacita, joy itu come to my life, atau sukacita itu tinggal dalam hati kita, hati dan pikiran kita ini yang harus diperbarui dahulu. Amin. Bapak Ibu sadar gak? Ketika kita ini lahir baru, kita tidak sekonyong-konyong diberi Tuhan berkat yang melimpah, tiba-tiba dikasih warisan rumah, dikasih tiba-tiba uang banyak, saldo yang besar di rekening kita. Bukan itu yang membuat kita bahagia.
tapi ketika Tuhan Yesus masuk di dalam hatimu, seketika itu juga hidupmu akan penuh dengan yang namanya damai, sejahtera, dan sukacita. Amin. Itu yang membedakan antara joy dengan happy. Beda. Kalau happy itu dorongannya apa yang terjadi, itu yang mendorong perasaan kita. Tapi joy itu tinggal tetap dalam hati dan pikiran. Semuanya itu akan terjadi jika engkau izinkan firman Tuhan tinggal tetap di dalam hatimu, menguasai hati dan pikiranmu, sehingga apapun boleh terjadi, tapi semuanya atas izin Tuhan. Karena kita yakin percaya firman Tuhan berkata, rancangan Tuhan tidak pernah rancangan kecelakaan, tapi rancangan Tuhan selalu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Tuhan tidak pernah memaksa, memojokkan kita untuk menjatuhkan kita. Yang Tuhan mau, di tengah keadaan yang Tuhan pimpin kita ada di mana, di situ kita melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja luar biasa. Amin. Walaupun yang dihadapi itu kesulitan, yang mungkin kita sendiri bingung kok bisa kena seperti ini. Seperti tadi, petani tahu itu hanya kena yang namanya cuma kepleset, barang dagangannya hancur, tapi badannya tetap utuh. Berapa banyak hari ini anak-anak Tuhan yang tidak bisa bersuka cita lagi, apalagi berdoa, karena sedang menghadapi permasalahan dalam hidup. Kok Tuhan izinkan kanker stadium begini masuk dalam tubuh saya? Kok Tuhan izinkan anak saya diambil pulang Tuhan? Kok Tuhan izinkan sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup? Kalau kita pikirannya akan sesuatu yang terjadi, mulut kita tidak akan sanggup mengucap syukur, Bapak Ibu. Amin. Tidak bisa. Bersuka cita itu akan mengakibatkan kita mengucap syukur. Give thanks, memberi terima kasih, memberi hormat kepada Tuhan. Apa yang terjadi ini semuanya adalah anugerah daripada Tuhan. Itulah arti kata mengucap syukurlah dalam segala masalah boleh ada dalam hidup, karena itu membuktikan bahwa kita ini masih hidup di dunia. Ya, kalau kita tidak mau ada masalah dalam hidup, ya siap-siap beli kotak ukuran 1x2. Ya. Kalau sudah masuk di sana, tidak akan mikir, ya masalah apa itu tidak ada, sudah Bapak Ibu. Mau mikir besok makan apa, nanti makan apapun sudah tidak kepingin. Kenapa? Ya karena memang sudah bisa mikir loh itu. Karena sudah kaku semua. Tidak bisa. Mau mikir makan itu loh sudah tidak kepikir, apalagi masalah. Tidak. Tapi ingat, kalau kita dalam hati percaya Tuhan tidak pernah lepas tangan, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Masalah boleh tetap besar, tetapi rasanya yang berbeda. Amin. Bebannya itu loh yang hilang, yang berbeda. Engkau seakan-akan ketika di luar Tuhan, engkau dikejar-kejar masalah, dan masalah itu memakan hidupmu, memakan pikiranmu. Berapa banyak hari ini anak-anak Tuhan tidak sanggup lagi keluar rumah, tidak sanggup pergi ke gereja, karena pikirannya sudah dikalahkan oleh masalah itu. Tapi kalau kita terus disadarkan ada firman Tuhan yang lebih berkuasa, engkau tidak pernah kekurangan cara untuk mengucap syukur pada Tuhan. Amin. Karena bukti kalau engkau tidak lagi dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran adalah mulutmu mengucap syukur pada Tuhan. Ketika engkau sanggup mengucap syukur, masalahmu yang dikalahkan. Masalah boleh ada, tetapi sudah tidak terlihat oleh mata. Rasanya beban beratnya itu sudah hilang. Karena apa? Engkau tidak menghadapi lagi sendirian. Ada Tuhan yang ada bersama-sama dengan engkau, menyelesaikan masalahmu. Dan ingat loh, jika Allah ada di pihak kita, siapa yang akan jadi lawan kita?
engkau akan lebih dari pemenang. Amin. Engkau akan dibawa Tuhan dari kemenangan sampai kepada kemenangan, dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Amin. Jadi ingat pelajaran sederhana malam hari ini. Tetaplah berdoa, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Karena hanya di dalam hadirat Tuhan, di dalam doa itu, engkau sanggup untuk bersukacita senantiasa, dan engkau akan diberi kemampuan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau menerima firman Tuhan, yang mau menyimpan firman Tuhan itu dalam tanah hati yang baik, yang mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam, tapi harus berani melakukan dalam hidup sehari-hari. Kita nyanyikan tadi lagu nomor 3. Tadi puji apa? Puji C. Kita buka pujian kita nomor 3. Kita sama-sama nyanyikan satu lagu ini untuk peneguhan firman. Kasih-Mu Tuhan
buat lawatan-Mu, buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya ibadah doa malam ini diberkati Tuhan. Setiap kami yang datang dengan persoalan dan masalah akan kehidupan kami percaya malam hari ini kami terima jawaban dari Tuhan. Kami terima kemenangan dari Tuhan. Yang sakit menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang berduka cita diberi penghiburan. Yang berkekurangan diberi kecukupan. Yang sedang berhadapan dengan pintu jalan buntu akan dibukakan pintu jalan keluar oleh Tuhan, sehingga setiap anak-anak-Mu berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih buat usia baru yang Tuhan tambahkan kepada Ibu pimpinan, Ibu Julian. Tambahkan kesehatan, tambahkan urapan-Mu, sehingga dapat memimpin seluruh jemaat Mandarin dan ibadah Mandarin. Semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Semakin hari anak-anak Mandarin semakin cinta Tuhan. Akan terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan semua jemaat Mandarin senantiasa ditemukan Tuhan bersuka cita senantiasa dan mengucap syukur dalam segala hal, karena kami diberi kemenangan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap kami, baik yang datang beribadah tempat ini maupun yang mengikuti dengan ibadah rekaman. Tuhan memberkati senantiasa. Dan apabila sebentar lagi kami juga akan meninggalkan tempat ini untuk pulang, kirimkan malaikat-Mu mengiringi dan menyertai perjalanan kami. Tibakan di tempat tujuan kami, di rumah kami dalam keadaan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Pertemukan kami kembali besok hari Minggu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah doa malam hari ini dengan doa sederhana yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Doa berkat saya serahkan pada Pak Han. Silakan. Sekarang saudaraku yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudusnya yang terus membawa kita di dalam kekudusan dan kebenaran malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tolong jangan ada yang pulang lebih dulu. Bisa tetap duduk di kursi masing-masing sampai menerima bingkisan, ya. Ibu pimpinan kita mengucap syukur, ya, malam hari ini boleh merayakan bersama-sama dengan kita. Walaupun seharusnya beliau harus ada di luar pulau untuk menghadiri acara keluarga, tapi beliau milih untuk berangkat besok sehingga malam ini bisa bersama-sama.